Sahabat Properti dimanapun berada, saat ini pemerintah Kota Makassar akan melakukan sosialisasi kepada para pelaku usaha terkait penerapan Perwali nomor 53 yang isinya di sini akan mengatur bagaimana aktivitas yang ada di dalam gedung. Apakah ini sudah bisa digunakan untuk resepsi pernikahan dan seperti apa pula teknisnya di lapangan. Saat ini saya sudah bersama dengan Bapak PJ Wali Kota Makassar. Selamat sore, Prof. Rudi Jamaludin. Selamat sore. Iya, dan saya juga sudah bersama dengan Ibu Kadis Pariwisata. Selamat sore, Bu. Sore. Iya, dan kita akan kembali berbincang soal Perwali ini, Pak. Saya sebelum ke Ibu Kadis, saya ke Pak Wali dulu ini. Bagaimana sih, Pak, yang saat ini Bapak melihat kondisi COVID kita di Kota Makassar, sehingga Bapak mengambil satu kebijakan untuk mengeluarkan Perwali nomor 53 ini? Ya, alhamdulillah ya, dalam beberapa minggu terakhir kita melihat bahwa kestabilan terkait dengan pengendalian wabah COVID di Makassar itu sudah masih alhamdulillah terlihat terus ya, yang ditandai dengan stabilnya angka penularan yang secara berangsur-angsur menuju merendah ya, dan juga kita lihat bahwa angka kesembuhan semakin lama semakin tinggi. Demikian pula halnya yang kita syukuri bahwa masyarakat kita yang meninggal akibat COVID itu juga semakin turun, dan bahkan dalam beberapa hari terakhir itu dinyatakan tidak ada yang meninggal. Nah, terkait dengan itu, di satu sisi kita harus segera melakukan kegiatan pemulihan ekonomi ya sesuai dengan instruksi Bapak Presiden. Oleh karenanya kami mencoba untuk menggerakkan ya roda-roda ekonomi lain yang selama ini memang masih kita batasi. Nah, salah satunya itu adalah kegiatan pernikahan baik di hotel maupun di rumah. Oke, jadi untuk saat ini sudah ada sinyal ya, Pak, yang diberikan kepada pelaku usaha untuk bisa menggelar resepsi pernikahan di gedung maupun di hotel, Pak ya. Nah, poin-poin yang paling penting mungkin, Pak, dalam Perwali tersebut mungkin ada Pak yang bisa disebutkan kepada sahabat Prof. Rudi di rumah? Iya, jadi terkait dengan rencana penggerakan ekonomi di sektor perhotelan, khususnya terkait dengan acara pernikahan dan pertemuan, memang kami telah menerbitkan Perwali 53 ya 2020 yang mengatur secara rinci tentang bagaimana pelaksanaan resepsi pernikahan di hotel-hotel. Sebenarnya poin daripada protokol itu adalah bagaimana substansi daripada kegiatan pernikahan itu bisa jalan di satu sisi, tetapi pernikahan itu jalan tetapi juga tidak memperkuat potensi penularan itu sendiri. Ya, sehingga potensi penularan inilah yang kita atur supaya bagaimana supaya tidak terjadi potensi penularan, tetapi juga resepsi pernikahan bisa berjalan. Sehingga beberapa poin di dalam yang krusial adalah yang pertama, memang di dalam Perwali kami melarang adanya kegiatan makan minum di dalam kegiatan acara. Ya. Jadi kegiatan pernikahan silakan jalan, tetapi sedapat mungkin tidak ada kegiatan makan minum. Kenapa? Karena kegiatan makan minum pasti akan membuka masker. Kalau membuka masker pasti ada potensi. Nah, belum lagi di kegiatan pernikahan itu pasti diiringi dengan musik. Sehingga untuk menjaga jarak di dalam melakukan diskusi pada saat masker terbuka karena makan, itu tidak mungkin dihindari, pasti akan mendekat. Nah, di sini akan meningkatkan lagi potensi. Sehingga kita simpulkan bahwa substansi pesta pernikahan adalah pernikahannya itu sendiri, dan makannya ini aja bersifat sekunder dan pendukung. Makan ini yang kita tidak keluar. Dan saya ke Ibu Kadis dulu. Bu Maya, ini kan sudah ada Perwali nomor 53. Apakah sudah disosialisasikan juga kepada pelaku usaha termasuk perhotelan mungkin dan juga gedung-gedung yang akan menggelar resepsi? Jadi tadi kita di Balai Kota telah melakukan sosialisasi, baik itu terhadap OPD-OPD yang terkait, juga kita telah mengundang PHRI, dalam hal ini PHRI Kota Makassar yang datang. Kami bersepakat dengan PHRI Kota Makassar bahwa mungkin 2 hari ke depan kita akan mengundang kembali PHRI bersama Dinas Pariwisata, akan mengundang PHRI untuk lebih mensosialisasikan sedetail-detailnya terhadap Perwali 36 ini. Seperti itu, jadi nantinya 53 Perwali 53. Oke, kalau misalnya Pak Wali ada pihak yang kemudian pada pelaksanaannya nanti ini tetap melaksanakan resepsi tapi ada makan minum di dalamnya, apa sanksi yang diberikan kepada pelaku usaha tersebut? Iya, jadi salah satu poin di dalam Perwali, tanggung jawab pelaksanaan protokol kesehatan itu ada pada pemilik hotel atau pemilik gedung pertemuan. Oke. Ya, jadi tanggung jawabnya dari situ. Tanggung jawab pelaksanaan itu bukan pada
Yang punya acara. Punya acara. Tetapi Iya. yang punya acara berkewajiban untuk mengikuti arahan pihak hotel. Oke. Oleh karenanya di dalam perwali pihak hotel diwajibkan mempersiapkan satu petugas per 30 orang yang ada di dalam suatu gedung pertemuan sebagai pengawas Oke. untuk memastikan protokol kesehatan itu jalan. Ya. Oleh karenanya apabila ada pelanggaran terhadap protokol kesehatan itu banyak sanksi-sanksi yang menunggu, mulai dari sanksi teguran lisan, sanksi tertulis, sampai dengan denda administrasi ya sebesar 25 juta. Ya, Oke. bisa Ada kita mungkin kenakan. sanksi tegas lainnya Pak Wali Ya, seperti misalnya penutupan. penutupan Ada. kemungkinan seperti itu Iya, bisa saja jadi kita terjadi. larang hotel itu untuk melaksanakan lagi kegiatan pernikahan. Hotel tersebut aja. Oke. Hotel yang bisa mengikut protokol kesehatan kita silakan jalan, tapi yang tidak bisa melaksanakan kita tutup. Ini kan kembali akan disosialisasikan Bu Maya ya. Ke depan mungkin apakah harapan Ibu sendiri untuk kembali kita akan mengembalikan perekonomian di Kota Makassar ini? Tentunya kita berupaya kalau kondisi COVID ini sudah mulai membaik, tentu kita akan perlahan-lahan melonggarkan lagi barangkali Pak Wali ya. Tapi paling tidak seperti yang disampaikan Pak Wali, jadi sebenarnya tidak boleh makan minum di tempat acara. Tapi silahkan mereka berkreativitas, mungkin seperti nasi dos dibawa pulang atau pakai rantang atau apa Iya, seperti iya. itu. Jadi kreativitas mereka lah. Kreativitas mereka di saat pandemi ini ya Bu ya. Saya kembali ke Pak Wali, apa sih Pak harapan Bapak sendiri ketika semua sektor ini sudah mulai berjalan, perlahan mulai berjalan, COVID kita juga sudah mulai melandai. Apa harapan Bapak selaku pemimpin di Kota Makassar untuk perkembangan nantinya selanjutnya? Ya tentu harapan saya kepada masyarakat Kota Makassar, kepada seluruh pelaku-pelaku usaha, ya pelaku-pelaku ekonomi, mari kita sadar betul bahwa pelaksanaan protokol kesehatan itu adalah suatu hal yang harus kita patuhi, yang harus kita laksanakan secara ketat dan disiplin. Kenapa? Karena terkait dengan kelancaran perjalanan perekonomian kita sangat tergantung dengan seberapa besar wabah COVID-19 ini. Apa artinya jika terjadi penularan atau peningkatan terkait dengan atau kegagalan terkait dengan pengendalian COVID-19 ini, maka imbas daripada hal tersebut akan kembali ke kita semua. Kembali lagi ke titik nol. Kita Pak, bisa ya? kembali ke titik nol. Betul. Nah, yang kita takutkan adalah bahwa apabila kembali ke titik nol, maka akan diperlukan energi yang jauh lebih besar dari yang ada sekarang untuk bisa mengendalikan kembali. Oke. Oleh karenanya kami selalu menghimbau ya khususnya pelaku-pelaku usaha, mari kita jalankan ekonomi kita. Di satu sisi mari kita bantu masyarakat kita untuk bisa melaksanakan protokol kesehatan secara ketat sehingga terjadi perimbangan yang optimal antara penanganan COVID dengan roda ekonomi kita yang bisa jalan. Oke, jadi semuanya bisa berjalan, tapi kembali lagi bagaimana kesadaran dari pribadi masing-masing Pak ya. Dan sahabat Profrodi, itu tadi bagaimana perbincangan saya bersama dengan pejabat Wali Kota Makassar dan juga Kepala Dinas Pariwisata Kota Makassar. Jadi semuanya kembali ke pribadi masing-masing. COVID ini di Kota Makassar sudah mulai melandai, tapi bukan berarti bahwa ini sudah berakhir. Kita perlahan akan masuk ke zona lainnya. Kita meninggalkan zona merah, kita berharap bahwa ini segera berakhir, tapi kuncinya ada pada diri pribadi masing-masing bahwa bagaimana memperhatikan protokol kesehatan. Seperti halnya melaksanakan resepsi pernikahan tetapi dengan catatan tidak melaksanakan makan minum seperti halnya yang tertuang dalam Perwali nomor 53 tahun 2020 ini. Dan sahabat Profrodi, itu tadi perbincangan saya, dan bagaimana perbincangan selanjutnya tetap nantikan di channel Profrodi Jamaluddin.